Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa NU Cinere Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk menyaksikan acara yang sangat bermanfaat dan penuh hikmah, serta mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan harapannya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menyajikan hal-hal yang berhubungan dengan Idul Adha, baik dari sejarah tentang pelaksanaan kurban, faidah, hukum, tata cara, serta hal-hal yang berhubungan dengan Idul Adha atau perayaan kurban. Mudah-mudahan bisa stay terus di acara ini dan jangan lupa ngopi dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejarah tentang peristiwa ibadah kurban ini tidak lepas dengan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Dalam kitab Qurratun Nasihin diceritakan sababu dzabhi Ibrahim alaihissalam annahu qaraba al-fasatin wa salatsumi'ati baqaratin wa mi'atu badanatin fi sabilillah. Bahwasanya Nabi Ibrahim adalah orang yang kaya raya, yang mampu bersedekah dengan 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Bisa kita bayangkan, 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Kalau kita nominalkan dengan kurs harga kambing, harga sapi, dan harga unta dengan harga binatang-binatang tersebut pada saat ini, itu mungkin kira-kira 1,5 miliar kurang lebih. Sangat dermawan. Dan dengan kedermawanannya beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam, orang-orang di sekitarnya itu takjub atas kedermawanan beliau. Bahkan bukan cuma manusia yang takjub, sampai malaikat pun takjub atas kedermawanan beliau. Sampai-sampai Nabi Ibrahim mendengar hal itu dan beliau mengatakan kullu ma taqarrabu bihi laisa bisyai'in indi. Kalau yang itu mah nggak ada apa-apanya. Kalau memang untuk mendekatkan diri taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi law kana li ibanun la adbahannahu fi sabilillahi wa ataqarrabu bihi ila Allah taala. Demi Allah, kata Nabi Ibrahim, kalau saya punya anak, maka saya akan sembelih, saya persembahkan untuk taqarrub dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking taatnya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui pada waktu itu Nabi Ibrahim belum memiliki putra. Sehingga anak ini menurut beliau sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang berharga pun akan beliau persembahkan, akan beliau berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hikayat punya cerita Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai seorang anak yaitu Ismail. Dan tatkala Nabi Ismail alaihissalam berusia 7 tahun, ada ulama yang berpendapat berusia 13 tahun, Nabi Ibrahim diingatkan atas ucapannya di mana dia ingin mempersembahkan anaknya karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan beliau dalam suatu tidurnya bermimpi dan mengatakan ada dalam mimpi tersebut
diucapkan aufa binadrika, penuhilah nadarmu. Nah, setelah bangun, beliau berangan-angan, beliau ragu apakah ini mimpi dari Allah atau dari iblis. Dan ini terjadi pada tanggal 8 Zulhijjah atau Yaumut Tarwiyah. Jadi tarwiyah itu bermakna yatafakkaru ahwa minallah am minasyaiton. At-tarwiyah bermakna yatafakkaru ahwa minallah am minasyaiton. Apakah mimpi yang terjadi oleh Nabi Ibrahim itu dari Allah ataupun dari syaitan? Itu tanggal 8 Zulhijjah atau Yaumut Tarwiyah. Makanya tanggal 8 disebut dengan Yaumut Tarwiyah. Kemudian pada hari malam berikutnya beliau pun bermimpi dengan mimpi yang sama. Penuhilah janjimu. Kemudian di siang harinya beliau mendapatkan keyakinan dan mengetahui bahwasanya mimpi tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengetahui itu berasal dari kata Arafah, sehingga tanggal 9 Zulhijjah itu disebut dengan Yaumul Arafah. Maka daripada keyakinan dan pengetahuan daripada Nabi Ibrahim tentang mimpinya, bahwasanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tepat pada tanggal 10 Zulhijjah yang kita sebut dengan Yaumun Nahri, di situ Nabi Ibrahim membawa putranya Nabi Ismail untuk dipersembahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhir kisahnya, tatkala Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya, Allah ganti dengan seekor dibas. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kita ambil hikmah dari cerita ini, bahwasanya sebegitu taatnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mau mengorbankan sesuatu atau anak yang beliau tunggu-tunggu, anak yang beliau nanti-nanti, dan anak yang beliau cintai. Dan Nabi Ismail bukan anak sembarangan. Selain anak yang dinanti, beliau juga anak yang soleh, anak yang patut, anak yang cerdas, anak yang tampan, yang mungkin sebagian besar orang tua tidak akan mau untuk mengorbankan dan melepaskan anak tersebut. Tapi tidak dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena ketakwaannya, ketaatannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mampu implementasikan untuk melaksanakan. Dan ini merupakan suatu cobaan dan ujian Nabi Ibrahim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lulus dengan ujian tersebut. Oleh karenanya, di hari Idul Adha ini, mari kita buktikan, kita implementasikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah kurban. Para pemirsa NU Cinere Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ibadah kurban banyak sekali fadilah dan keutamaannya. Paling tidak kami mencatat ada 5 keutamaan daripada pelaksanaan Idul Kurban. Dalam suatu keterangan dikatakan, ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabbu ilallahi min ihraqid dami. Tidaklah beramal seorang anak Adam pada hari Nahar, di mana hari Idul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali mengaliri darah atau melaksanakan kurban. Sehingga amaliyah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni melaksanakan ibadah kurban. Yang kedua, bahwasanya hayawan kurban yang kita persembahkan, yang kita kurbankan di Yaumin Nahri dan Yaumin Tasyrik, ini merupakan suatu hayawan tunggangan kita di Siratal Mustaqim di akhirat kelak. Dalam suatu keterangan dikatakan, "Adzamu dhahayakum fa inna ala sirati maqayakum."
kukuhkanlah, kuatkanlah hewan korbanmu, karena sesungguhnya hewan yang kau korbankan itu sebagai kendaraanmu untuk melewati Shiratal Mustaqim. Sehingga para ulama menganjurkan dalam melaksanakan ibadah kurban dengan menggunakan hayawan yang terbaik dan bagus. Kemudian hikmah dan fadilah daripada ibadah kurban, yakni dari setiap helai rambut, dari setiap tetes darah adalah ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan wa idza ahraqa damaha khalaqallahu bi kulli qatratin min damiha asyrata minal malaikah yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa orang yang melaksanakan kurban dan darahnya menetes, dari tiap tetesan darah hewan korban tersebut Allah menciptakan 10 malaikat, dan malaikat tersebut akan memohonkan ampun untuk orang yang berkorban sampai dengan hari kiamat. Bisa kita bayangkan, tiap tetesnya Allah ciptakan 10 malaikat. Bagaimana kalau darah yang dikorbankan atau dari hewan yang dikorbankan itu mengalir? Tentu kita tidak bisa menghitung berapa banyak malaikat yang senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada orang yang melaksanakan kurban. Para pemirsa NU channel Cinere yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kami sampaikan tadi bahwasanya Imam Rifai dan Imam Ibnu Rif'ah, Imam Rafi'i dan Imam Ibnu Rif'ah menyampaikan suatu hadis, "Azzamu dhahayakum fa innaha 'ala sirati maqayakum." Gagahkanlah, kuatkanlah binatang korbanmu, karena sesungguhnya binatang korban tersebut itu sebagai tungganganmu ketika melewati Shiratal Mustaqim. Sehingga para ulama memberikan kriteria hewan yang bisa digunakan untuk melaksanakan kurban. Hewan yang digunakan untuk melaksanakan ibadah kurban yakni hewan yang termasuk hayawan ternak. Dalam kitab Fathul Qarib dikatakan definisi dari korban adalah ma yulbahu minan na'ami yauman nahri wa ayyamit tasyrik taqarruban ila Allah ta'ala. Sesuatu yang disembelih merupakan suatu hayawan ternak. Hewan ternak tersebut dibatasi yakni berupa kambing, sapi, dan juga onta atau kerbau. Itu ketentuan hewan yang bisa dijadikan untuk korban. Sehingga tidak boleh umpamanya kita korban dengan menggunakan bebek atau dengan menggunakan kelinci. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurban menurut syariat memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, hewan yang dijadikan kurban tergolong jenis an'am atau binatang ternak, yaitu unta, sapi, kerbau, dan juga kambing. Berkorban dengan menggunakan hayawan yang berjenis kelamin laki-laki itu lebih diutamakan daripada hewan yang berjenis kelamin perempuan. Karena kalau kita menggunakan perempuan, kambing jenis kelamin perempuan itu bisa merusak populasi daripada hewan tersebut. Sehingga yang diutamakan adalah menggunakan hewan yang berjenis kelamin laki-laki. Yang kedua, untuk hewan jenis domba harus sudah tanggal giginya, atau kalau dalam bahasa Jawa itu poel, ya, pada usia setelah 6 bulan ataupun mencapai usia 1 tahun. Untuk binatang kambing dan juga
maksudnya kambing Jawa ya. Kalau tadi domba itu 1 tahun kemudian sudah poel. Untuk kambing yang berjenis kambing kacang itu harus berusia 2 tahun dan juga sudah poel atau sudah tanggal giginya. Begitu juga sapi yang berusia 2 tahun. Untuk onta, yaitu onta yang berusia 5 tahun ya. Jadi dengan menggunakan balita, bukan bayi 5 tahun tapi bagian onta 5 tahun. Nah, kira-kira seperti itu. Yang onta itu yang 5 tahun. Kemudian kriteria selanjutnya, hewan korban tidak mengalami cacat yang dapat mengurangi kualitas daging ya. Karena ada cacat-cacat yang ditolerir dan ada cacat-cacat yang tidak bisa ditolerir dalam melaksanakan kurban. Yang kelima, penyembelih atau mudhohi ataupun wakilnya dia harus niat untuk melaksanakan, dia harus niat pada saat menyembelih. Nah, sedangkan kurban nazar tidak disyaratkan niat. Jadi kalau kurban yang sifatnya sunnah itu disyaratkan niat, tapi kalau untuk yang nazar tidak disyaratkan niat. Adapun lafaz niatnya yakni nawaitu ada sunnatal adhiyati an nafsi kalau untuk diri kita sendiri, tapi kalau untuk orang lain an fulan, sebutkan namanya lillahi ta'ala. Ini yang motong nih, yang motong harus niat ya. Nggak boleh niatnya nawaitu somakodin, jangan, nanti dipotong kagak malah dimakan tuh kambing ya. Jadi niatnya nawaitu ada sunnatal adhiyati an nafsi kalau kita motong untuk kita sendiri ya. Kalau untuk orang lain ya kita mewakili, maka an siapa, sebut namanya lillahi ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hewan kurban yang tidak boleh dijadikan untuk berkurban karena cacat, yakni cacat yang berupa 1, buta mata sebelahnya. Yang kedua, hewan yang berpenyakitan. Yang ketiga, pincang. Kemudian terlalu kurus yang tidak ada daging pada hewan tersebut. Dan yang kelima adalah hewan yang dalam keadaan hamil. Itu tidak boleh dijadikan untuk hewan kurban. Ya, kita bayangkan dalam keterangan yang disampaikan hadis ya, yang diungkapkan oleh Imam Rafi'i dan Imam Ibnu Rif'ah, itu kan hewan kurban untuk tunggangan kita ya di Siratal Mustaqim. Kalau yang kita kurbanin pakai kambing becek, pakai kambing pengkor, pakai kambing pedong, masa kita mau masuk surga pakai kambing becek, kakinya pedong? Ya kira-kira bagaimana ya? Ya karena itu maka harus yang sempurna, yang super kurang lebih itu harganya 3-4 juta, bahkan ada yang 5 juta. Butuh kambing, hubungi Bang Jogai. Nah, dengan nomor telepon nanti ada dikasih tahu. Gitu. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk pelaksanaan kurban itu dilaksanakan dari mulai terbitnya matahari tanggal 10 bulan Dzulhijjah ya, sampai dengan tanggal 13 bulan Dzulhijjah atau disebut dengan Ayyamun Tasyrik. Jadi tanggal 10 itu Yaumun Nahri, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah itu Ayyamun Tasyrik. Batasnya sampai dengan asar. Setelah asar kita melaksanakan korban, maka itu bukan disebut korban tapi disebut sebagai sedekah biasa. Nah, karena itu segeralah kita untuk melaksanakan korban, jangan asal potong ya. Belinya nanti aja habis lebaran haji tanggal 15 Dzulhijjah baru beli ya, potong buat korban. Katanya kalau tanggal 15 murah lagi kambing ya. Jangan begitu, itu nanti akan tidak dicatat sebagai ibadah kurban. Tetap ada pahalanya tapi cuma pada pahala sedekah.
Adapun pahala-pahala yang berhubungan dengan udhiyah atau korban itu tidak dapat karena sudah melewati batas daripada waktu pelaksanaan ibadah kurban. Para pemirsa NU channel Cinere yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya pentasorupan daripada hewan kurban hendaknya diberikan kepada fakir miskin. Boleh orang kaya memakan, boleh, akan tetapi porsinya lebih sedikit daripada fakir miskin. Diutamakan para fuqara wal masakin yang mungkin mereka itu dalam mengkonsumsi daging dalam putaran setahun itu sangat jarang sekali. Bijak-bijaksanalah kita dalam membagikan hewan kurban, karena memang ibadah kurban merupakan ibadah sosial masyarakatan, di mana yang mampu memberikan kepada yang tidak mampu, yang jarang makan daging. Di hari raya kurban ini diharapkan bisa merasakan nikmatnya rasa daging. Jangan sampai kita melaksanakan kurban, kita pesan sama tukang jaga, saya ambil pahanya 3 biji, satunya baru dibagi-bagi. Waduh, jangan sampai. Ini karena merupakan ibadah sosial, waktu kita berbagi. Ya, apalagi sekarang di masa-masa pandemi, di mana ekonomi sedang sulit, mungkin masyarakat juga kesulitan dalam melaksanakan pekerjaannya, sulit ekonomi, sehingga jarang sekali mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ini waktunya kita untuk berbagi agar di masa wabah ini dengan memakan daging kurban yang kita laksanakan ini, mereka mendapatkan kesehatan dan kekuatan jasmani serta rohani dan mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan tentang kurban dari kami. Jangan lupa like, komen, dan share channel ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pemirsa yang membutuhkan hiasan dinding seperti di belakang saya, silakan untuk menghubungi Baba Harif Decoration, atau yang membutuhkan golok untuk penyembelihan, hubungi Bang Jogai Collection. Untuk kontak person nih ada di bawah sini. Dan jangan lupa pesan, mudah-mudahan berkah.